Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari puasa yang ke-20 ini. Allah masih sehatkan kita, Allah masih takdirkan kita saat ini dalam kebaikan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita baca, kita ucapkan di bibir kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi beserta para ustadz ustazah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Serta siswa-siswi ustadz yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini judul kita adalah cara berpakaian dalam Islam. Tentu hal ini sudah sering kita dengar. Bagaimana cara berpakaian Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Quran surah Al-A'raf ayat 32. Sebuah pakaian, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pakaian yang tujuannya untuk memuliakan diri kita, baik wanita ataupun laki-laki. Nikmat yang mana tidak Allah berikan kepada semua. Jadi, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa pakaian ini. Berupa rezeki untuk membeli pakaian. Dan di antara adab secara umum terlebih dahulu, yang pertama adab atau cara kita berpakaian dalam Islam ini adalah gunakan pakaian yang halal. Baik itu dalam hal uangnya untuk membeli pakaian itu, maka gunakan yang halal, yang betul-betul halal. Yang betul-betul halal. Kemudian gunakan pakaian itu ketika sudah kita pakai, gunakan pakaian itu dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan apapun. Semisal Allah berikan kita rezeki untuk membeli pakaian. Maka ketika kita beli pakaian itu, gunakan pertama kalinya untuk ibadah. Apapun itu. Meskipun
hanya dengan salat sunat 2 rakaat. Jadi kalau isi baju hanyar, jangan disimpan dalam lemari, dipakai. Isi tapeh dipakai. Isi mukena dipakai. Isi kopiah dipakai. Jangan disimpan dalam lemari. Ya. Kalau mati, nah siapa pakai? Jadi kalau kita berisi rezeki berupa pakaian, pakai dulu. Minimal sekali kita pakai dulu. Ya, berniat di dalam hati ketika kita memakai itu, ya Allah, alhamdulillah ulun diberi pakaian, dan sebagai tanda syukur kita. Ya. Nah, jadi ketika kita diberi pakaian, diberi orang pakaian, atau kita beli pakaian, baju, mukena, jilbab, pakai. Jangan sampai disimpan. Ya, berian orang itu jangan disimpan. Pakai, gunakan untuk hal-hal kebaikan. Jadi tadi yang pertama, adab secara umum kita berpakaian adalah gunakan pakaian yang halal. Nah, kemudian yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali minan nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis bagaimana melarang kita ketika kita berpakaian jangan sampai menyerupai lawan jenis kita. Yang wanita jangan sampai menyerupai pakaian laki-laki. Pakai celana jeans misalnya. Jangan yang kentat-kentat, jangan dipakai di luar rumah. Celana tidur jangan dipakai di luar rumah. Ya, apa? Nah, jadi jangan sampai wanita itu menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah adab secara umum memakai dari sebelah kanan. Ya, jadi apapun yang misalnya kita mau masang sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Masang baju, mulailah dengan tangan kanan. Masang celana, mulailah dengan kaki kanan. Jadi semuanya hal-hal yang kebaikan itu kanan. Ya, kanan mulai. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir. Apa yang ciri khas orang kafir, jangan sampai kita orang Islam memakai pakaian mereka, jangan sampai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa memakai pakaian. Nah, ini adab secara umum, membaca doa memakai pakaian. Kalau bisa doa ini kita tempel ya di depan cermin atau di depan lemari kita, supaya kalau kita kada hafal maka kita bisa bacanya. Walaupun perkara ini hanya perkara sunnah, kada diwajibkannya, tapi kita dianjurkan. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Nah, ini doa ketika kita ingin memakai sebuah pakaian, apapun pakaian itu. Jadi dibaca doa ini. Nah, ini adab secara umum dalam hal kita berpakaian. Satu saja diskusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab khusus secara khususnya, yang pertama untuk para wanita, di antaranya adalah yang pertama, hal yang paling utama adalah menutup aurat. Kita tahu semua aurat wanita itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kaki itu termasuk
aurat. Kaki itu termasuk aurat. Ya. Lengan itu termasuk aurat. Leher itu termasuk aurat. Rambut itu termasuk aurat. Nah, yang ketujuh, tektokan dan lain sebagainya, hati-hati. Ya. Jangan sampai rambutnya kelihatan. Ya, apalagi seorang perempuan jangan sampai ikut-ikutan tektokan. Ya. Itu menurunkan harga diri seorang perempuan. Kehormatan perempuan di sana. Jaga, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Lagi siswa-siswa nih yang di SMP, ya, jangan sampai ikut tektokan. Ya. Itu tidak mencerminkan seorang muslimah. Joget-joget tidak karuan, ya. Mengumbar auratnya, tubuhnya kelihatan, ya. Berapa banyak orang yang melihat, ya, nonton, berapa ribu misalnya menonton, itu juga dosanya yang diberikan kepada yang melakukan TikTok. Ya, hati-hati perempuannya. Jadi aurat perempuan harus sesempurna mungkin ditutup. Karena tadi disampaikan aurat perempuan seluruh badan kecuali muha, wajah, dan telapak tangan. Ya. Makanya ada isyarat dalam Al-Quran, ya, dengan kata jilbab, ya, seluruh badan. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Untuk apa? Untuk memuliakan seorang perempuan. Jadi kemuliaan perempuan itu semakin dia menutup auratnya, maka semakin mulia juga di sisi Allah. Tidak mengekang, ya, tidak mengekang. Islam itu luar biasa, ya, indahnya Islam itu. Saking memuliakannya dengan perempuan diatur, ya, diatur pakaian, diatur, ya. Tidak boleh ketat, ya. Tidak boleh artinya lekak tubuhnya kelihatan. Islam luar biasa memuliakan perempuan. Ya. Rambutnya tidak boleh terlihat orang lain, ya. Yang bukan kakak adiknya misalnya, yang bukan orang tuanya yang melihat. Ya. Misalnya nih, si Ustadz misalnya lagi bukber, ya, terus kan tidak diperhatikan, rambutnya kelihatan, kemudian pakaiannya ketat, kawannya yang laki-laki melihat. Nah, ini dosa nih, ya, dosa. Hati-hati, ya, kasihan mama abah. Dosanya kemana kembalinya? Ke mama abah, ke mama abah. Satu kali pian berbuat dosa, pian memperlihatkan aurat pian, maka kembalinya ke mama abah. Sama aja pian melemparkan mama abah ke dalam api neraka. Ya. Jadi hati-hati nih, ya, ustadz buat sisi ustadz nih semuanya yang mendengar, ya, baik live streaming ataupun yang di Zoom ini, hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai pian menyebabkan orang tua pian masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Tutup aurat pian. Ya. Sudah nutup aurat, jaga aurat itu. Ya. Jangan ikut tokan, jangan diperlihatkan ke orang lain. Jangan. Makanya ada istilah pakaian Islami. Ya. Sesat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama menutup aurat perempuan. Yang kedua adalah ketika seorang perempuan itu berpakaian tidak berfungsi sebagai perhiasan. Jadi perempuan itu kalau di luar rumah usahakan jangan berlebihan, sederhana aja. Tidak memakai pakaian yang istilahnya pakaian emas, ya, digelang banyak di tangannya. Jangan, biasa aja. Biasa aja. Jangan sampai seorang perempuan itu menyebabkan laki-laki itu terpana, ya. Terpana, wajah bungasnya. Be-make up, jangan yang berlebihan. Sampai menor kan kada bagus. Habang kelihatan, dapat panas di pipi. Jangan berlebihan, kan? Jangan sampai seorang laki-laki itu kita melihat kita, wah, ya, cantiknya, bungasnya. Nah, jangan sampai menyebab dosa itu. Ya, hati-hatilah. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai
kainnya itu tipis sehingga menyebabkan lekat tubuh seorang perempuan itu kelihatan. Hati-hati ketika pian memakai keluar rumah, jangan sampai pakaian pian itu terlalu tipis, jangan, atau terlalu ketat. Kenapa? Lekat tubuh pian kelihatan. Sama aja pian tidak memakai pakaian, sama aja. Nah, makanya hati-hatilah, hati-hati kalau berpakaian. Kayak seorang perempuan tuh hati-hati, betul-betul ketika kita keluar rumah, hati-hati. Sebelum kita keluar rumah itu cek dulu, pakaianku ini menutup aurat atau tidak? Sesuai yang disuruh Allah atau tidak? Kalau sudah sesuai, silahkan keluar rumah. Kalau tidak sesuai, jangan. Kasihan. Mama Abah kasihan. Ya, sama aja. Tadi kata Ustaz, melemparkan Mama Abah ke dalam api neraka. Kalau pian sayang Mama Abah, ya jangan dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat adalah seorang perempuan ini dilarang untuk memakai wangi-wangian yang berlebihan tentunya. Parfumnya. Sekarang banyak parfum lah. Parfum banyak sekarang. Jadi ketika laki-laki melihat, mencium, luar biasa aromanya. Ini jangan sampai. Ya. Jadi sekedarnya aja lah kalau mau memakai istilahnya sekedar menghilangkan bau badan lah. Sekedarnya aja, tapi tidak berlebihan. Yang dilarang itu berlebihannya itu yang dilarang. Nah, itu diantara adab khusus untuk wanita. Yang mana kita kata ulun sampaikan untuk memuliakan perempuan itu, untuk memuliakan seorang wanita. Indah Islam itu luar biasa penghargaannya untuk wanita. Jadi dijaga betul dari pakaian itu dijaga betul. Jangan sampai menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Ini jangan sampai. Karena sekarang kita disediakan dengan teknologi yang sangat-sangat canggih. Ya. Ketika kita buka HP, buka internet, kita lihat pakaian orang ini. Apalagi misalnya yang suka boy band-nya, niru gayanya, niru TikTok-nya, niru pakaiannya, ini jangan sampai. Hati-hati ya, hati-hati. Kita cuma pesan hati-hati ya, jaga adab kita seorang perempuan, dijaga pakaian itu dengan sebaik mungkin. Ustaz, siswa-siswi Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara adab khusus untuk seorang perempuan, untuk seorang wanita. Nah, kemudian adab khusus juga untuk laki-laki. Bagaimana? Juga sama, menutup auratnya. Dari mana? Dari lutut sampai pusat. Ini aurat laki-laki yang mesti harus ditutup. Jangan sampai diperlihatkan ke orang lain. Ya. Keluar rumah, pakaian bola, jangan. Ya, jangan. Jadi ketika misalnya kita main bola atau olahraga, jangan sampai lutut kita terlihat, paha kita terlihat. Ya. Keluar rumah tidak pakai baju, pusar kita kelihatan. Nah, itu jangan sampai. Jadi harus ditutup. Aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut itu harus ditutup. Yang kedua adalah tidak memakai emas. Ya. Jadi dilarang laki-laki itu memakai kalung emas, cincin emas, ya. Jangan sampai dipakai. Nah, kemudian yang terakhir adab untuk seorang laki-laki ialah tidak isbal. Nah, hendaknya tidak memakai pakaian yang isbal. Apa itu isbal? Memanjangkan sampai melebihi mata kaki. Ya. Nah, jadi kepanjangan celananya, pakaiannya itu kepanjangan. Alangkah jauh lebih baik pakaian itu di atas mata kaki. Jadi jangan sampai seorang laki-laki itu memakai pakaian isbal. Artinya memanjangkan pakaian itu terlalu panjang, ya, melebihi mata kaki. Dengan niat sombong, ya. Nah, ini yang dilarang. Dengan niat sombongnya ini, ya. Ini yang dilarang.
Istilahnya, kalaupun semisal pakaian kita di bawah mata kaki, kita tidak niat sombong, nah ini tidak jadi masalah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustazah, siswa-siswi ustaz yang mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Sedikit kesimpulan daripada tausiah hari ini. Yang pertama adalah seorang perempuan hendaknya menjaga auratnya itu sesempurna mungkin. Jadi sesempurna mungkin dijaga aurat itu ketika kita di luar rumah, ketika kita di dalam rumah. Yang di dalam rumah itu seperti misalnya ada sepupu kita, nah itu harus jangan sampai kita lihatkan aurat kita, ya, lengan kita tadi, kaki kita, leher kita, rambut kita, jangan sampai terlihat oleh orang lain, ya, yang bukan keluarga kita, keluarga inti kita, ya. Nah, kemudian untuk seorang laki-laki juga tutup auratnya sesempurna mungkin ketika keluar rumah, ya. Ketika di dalam rumah juga tetap dijaga adab-adab berpakaian itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.